Record. Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Kami di sini akan mempresentasikan tugas besar sistem transducer yang berjudul rangkaian pengkondisi sinyal. Next. Yang beranggotakan Denny Veranda dengan NIM 20 10 10 09, EG Muhammad Syabana 20 10 10 20, dan Erlin Herina Bukhari 20 10 10 29. Dalam presentasi ini ada 4 pembahasan. Yang pertama, dasar teori. Kedua, perhitungan. Ketiga, rangkaian. Dan keempat, tanya jawab. Next. Yang pertama adalah dasar teori. Next. Yang pertama adalah sensor tipe K thermocouple. Thermocouple adalah jenis sensor suhu yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur suhu yang biasa dipakai pada industri. Salah satu logam penyusun thermocouple tipe K adalah nikel yang bersifat magnetis. Karakteristik yang ditunjukkan oleh thermocouple tipe K adalah bahwa mereka mengalami deviasi output ketika bahan magnetik mencapai titik Curie sekitar 185 derajat Celcius. Next. Op-amp. Komponen op-amp di sini digunakan sebagai pengkondisi sinyal karena memiliki karakteristik dapat melakukan berbagai bentuk operasi sinyal seperti penambahan, pengurangan, perkalian, integrasi, dan diferensiasi. Selain itu, op-amp di sini digunakan juga sebagai penguat inverting. Karena pada dasarnya penguat inverting digunakan sebagai pengkondisi sinyal inputan sensor yang terlalu kecil sehingga dibutuhkan penguatan untuk diproses. Next. Selanjutnya adalah ADC, Analog to Digital Converter. ADC atau Analog to Digital Converter adalah perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog, sinyal kontinu menjadi sinyal digital, bit atau binary. ADC, Analog to Digital Converter, berfungsi untuk menjembatani pemrosesan sinyal analog oleh sistem digital. ADC yang digunakan kali ini adalah ADC 8 bit. Selanjutnya adalah perhitungan yang akan dijelaskan oleh Erlina. Baik, selanjutnya yaitu masuk ke perhitungan. Next. Di sini terdapat sebuah soal, yaitu sebuah sistem telemetri dibangun untuk mengukur suhu ruang suatu pabrik secara jarak jauh. Sensor suhu yang digunakan adalah berjenis thermocouple tipe K dengan sistem yang dirancang untuk mengukur suhu dari minus 50 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius. Untuk kepentingan pemrosesan secara digital, maka output sensor thermocouple tersebut perlu dihubungkan dengan sebuah ADC 8 bit dengan tegangan referensi ADC yaitu sebesar 5 volt. Untuk keperluan penyesuaian level tegangan, maka diperlukan sebuah rangkaian pengkondisinya antara sensor dan ADC. Next. Di sini pertama itu perhitungan tegangan. Untuk ADC yang digunakan pada soal ini yaitu bernilai 8 bit. Maka di sini itu membutuhkan tegangan masukan. Yang pertama VIN-nya adalah 0 volt dan VIN-nya adalah 2N kurang 2 pangkat N kurang 1 per 2 pangkat N. Dengan N itu adalah nilai dari ADC-nya yaitu 8 bit. Maka untuk VIN-nya adalah bernilai 4,98. Masuk ke perhitungan tegangan output sensor, di mana rumus yang digunakan adalah T-min atau T kali S, di mana T itu adalah suhu input dari sensornya dan S adalah sensitivitas dari sensor yang digunakan, yaitu sensor thermocouple tipe K dengan sensitivitasnya bernilai
40 K/T. Maka untuk si Tmin itu bernilai minus 0,00205 volt dengan suhu terendahnya itu adalah minus 50 derajat. Dan untuk output tegangan output sensor tertingginya dengan suhu itu bernilai 400 Celcius bernilai 0,008 volt. Di sini juga terdapat diketahui dicari beberapa suhu. Di antaranya ada minus 10, 50, dan juga 100. Next. Masuk ke perhitungan nilai penglihatan dan juga nilai konstanta atau offset. Di sini diketahui 4,98 yaitu nilai dari P-nya yang telah dihitung sebelumnya, dengan M adalah nilai yang akan dicari yaitu nilai penguatannya, dan 0,0082 adalah hasil dari output dari sensor dengan suhu tertinggi, dan Q0 adalah nilai dari konstanta atau offset. Di sini dilakukan perhitungan eliminasi antara 4,98 sama dengan M dikali 0,0082 ditambah Q0 dengan 4,98 sama dengan M dikali minus 0,0025 ditambah Q0. Maka M menghasilkan nilai 485,854. Setelah diketahui nilai M atau nilai penguatannya, maka bisa dicari juga nilai konstantanya dengan menggunakan rumus 4,98 sama dengan 485,854 dikali 0,01025 ditambah Q0, sehingga Q0 itu dapat didapatkan 0,996. Jadi untuk nilai penguatan itu bernilai 485,854 dengan nilai konstanta atau offsetnya yaitu bernilai 0,996. Maka untuk Cout-nya yaitu dengan rumus M dikali QI ditambah Q0, maka Cout itu adalah 485 dikali 485,854 dikali QI ditambah 0,996. Next. Masuk ke perhitungan tegangan output informasinya. Pada sebelumnya, sebelumnya telah dijelaskan bahwa rumus dari Cout atau tegangan output informasinya itu adalah M dikali QI dikali Q0. Q itu sendiri merupakan output dari sensor, di mana untuk Cout dengan suhu terendah yaitu minus 50 derajat akan mendapatkan nilai tegangan output kondisi sinyalnya ada kondisi sinyalnya itu adalah minus 0,000007 volt. Dengan Cout dengan suhu tertinggi yaitu 200 derajat mendapatkan tegangan output kondisi sinyalnya yaitu bernilai 4,980028 volt. Ini juga terdapat tegangan output kondisinya dari besaran suhu yang lain yaitu ada minus 10, 50, dan 100 derajat dengan nilai yang didapatkan juga tentunya berbeda-beda. Selanjutnya masuk ke perhitungan variabel elektris. Di sini kita mencari beberapa nilai dari resistor, karena nilai resistor ini akan menyesuaikan dan juga menentukan dari rangkaian yang akan dibuat selanjutnya. Di sini terdapat persamaan F2 per F1 itu sama dengan A. A di sini adalah sebuah nilai penguatan, di mana nilai penguatan itu telah didapatkan sebelumnya. Jadi di sini misalkan R2-nya itu kita menggunakan nilai 100 kΩ, sehingga nilai R1 itu bernilai 205. Setelah mencari nilai R1, R2, maka kita juga mencari nilai R4 dan juga R3-nya. Di sini terdapat persamaan R4 per R2 ditambah R4 dikali 5.
5 di sini itu merupakan tegangan referensinya, di mana hasilnya itu merupakan nilai mutlak dari P0. P0 di sini adalah nilai konstanta atau nilai acaknya. Di sini misalkan R4 itu bernilai 10 ohm. Dan nilai P0 itu telah didapatkan yaitu bernilai 0,996. Maka R3 didapat nilai 40,02 ohm. Jadi untuk S1 itu bernilai 205 ohm, untuk R2 itu bernilai 100 kilo ohm, untuk R3 itu bernilai 40,02 ohm, dan untuk R4 itu bernilai 10 ohm. Itu merupakan resistor yang akan digunakan pada rangkaian selanjutnya. Next. Selanjutnya perhitungan untuk nilai ADC. Ini untuk nilai ADC dengan suhu terendah yaitu suhu minus 50 derajat mendapatkan nilai minus 0,0001456, dan untuk ADC dengan suhu tertinggi yaitu dengan suhu 200 derajat Celcius mendapatkan nilai 1. Untuk ADC sendiri itu menggunakan rumus dari output atau kondisinya dibagi nilai dari tegangan masukan di sebelumnya. Ini juga dicari perhitungan untuk suhu lainnya, yaitu ada minus 10 derajat, 50 derajat, dan 100 derajat. Next. Setelah itu juga dilakukan pengecekan untuk setiap variabelnya, di mana di sini terdapat sebuah tabel dari masing-masing suhu dari minus 50 derajat Celcius yaitu untuk suhu terendah sampai 200 derajat Celcius untuk suhu tertinggi, dengan output sensor termokapel, output kondisi sinyal, dan nilai ADC desimanya yaitu pada perhitungan sebelumnya. Jadi tabel ini itu untuk pengecekan kembali bahwa suhu dengan nilai-nilainya itu sudah sama. Next. Masuk ke yang ketiga yaitu rangkaian yang akan dijelaskan oleh Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rangkaian. Nah, di sini terdapat diagram blok sistem kondisi sinyal, yang mana pada diagram ini terdapat 3 komponen utama. Yang pertama adalah sensor. Di sini kita menggunakan sensor termokapel TPK. Yang kedua ada rangkaian pengkondisi sinyal, dan yang ketiga ada ADC. Nah, pada sensor di sini ada T, itu merupakan masukan dari sensor, dan ada VT yang merupakan keluaran dari sensor, dan juga inputan pada rangkaian pengkondisi sinyal, dan juga ada VI yang merupakan output dari rangkaian pengkondisi sinyal, dan juga ada dan juga sebagai input dari ADC. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke rangkaian skematik dari pengkondisi sinyal. Di sini saya akan menjelaskan melalui aplikasi multisim. Oke, baik. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di sini kita menggunakan sensor termokapel TPK. Namun pada rangkaian ini sensor tersebut tidak dipakai, tetapi nilai keluaran sensor tersebut dipakai sebagai inputan untuk rangkaian pengkondisi sinyal. Nah, di sini kita menggunakan 3 buah OMP inverting ya, yang mana ini berfungsi sebagai penguat, dan juga pada op-amp ini kita menggunakan masukan pada kutub negatif, dan dapat dilihat juga di sini kita menggunakan beberapa resistor. Yang pertama ada R1 sebesar 205 ohm, R2 sebesar 100.000 ohm,
R3 sebesar 40,2 ohm, dan R4 sebesar 10 ohm, R5 sebesar 10.000 ohm juga, dan R7 sebesar 10.000 ohm, dan R8 juga sebesar 10.000 ohm. Nah, di sini kita akan memulai simulasinya. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat keluaran dari sensor termokabel tipe K yang menjadi input pada rangkaian pengkondisi sinyal, dan di sebelah sini adalah output dari rangkaian pengkondisi sinyal itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari simulasi ini. Selanjutnya kita akan kembali ke slide dan memasuki sesi tanya jawab. Pada moderator dipersilakan. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Yang akan bertanya dipersilakan. Baik, izin bertanya. Tadi kan di sini dijelaskan bahwa menggunakan sensor termokabel tipe K. Jadi yang saya ingin tanyakan itu apa kelebihan dan kekurangan dari sensor tipe K itu sendiri. Oke, saya izin menjawab mengenai kelebihan dan kekurangan dari sensor tipe K itu sendiri, sensor termokabel tipe K itu. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah akurasi yang tepat dalam pengukuran suhu. Yang kedua adalah responnya yang cepat untuk setiap perubahan yang terjadi pada suhu. Dan untuk kekurangannya, yang pertama ada yaitu sensor termokabel ini hanya dapat digunakan untuk mengukur perbedaan suhu saja. Dan yang kedua, sensor ini membutuhkan perlengkapan lain sebagai perlengkapan pendukungnya atau alat pendukungnya, dan alat-alat itu harganya sangat mahal. Jadi ini dapat dikategorikan sebagai kekurangan dari sensor ini. Mungkin itu dapat menjawab. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan bertanya. Mengapa pada simulasi rangkaian pengondisi sinyal memilih menggunakan sensor termokabel? Baik, izin menjawab. Jadi alasan pada simulasi kali ini itu menggunakan sensor termokabel karena telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat kelebihan dan kekurangan dari sensor termokabel itu sendiri. Jadi dapat dijelaskan salah satu keuntungan dari penggunaan sensor termokabel itu sendiri dibandingkan dengan sensor-sensor yang lainnya itu karena sensor termokabel itu lebih baik untuk pemrosesan suhu yang tinggi. Selain itu, sensor termokabel itu juga berfungsi dalam kondisi lingkungan yang kasar, dan juga sensor ini tuh cocok di berbagai atmosfer, sehingga di sini dipilih untuk menggunakan sensor termokabel itu sendiri. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin saya ada pertanyaan lagi. Tadi pada slide presentasi ada disebutkan mengenai ADC. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana sih prinsip kerja dari ADC itu? Mungkin itu saja. Baik, saya izin menjawab. Pada prinsip kerja ADC secara umum, secara singkatnya, prinsip kerja dari ADC adalah semua bit diset kemudian diuji, dan bila mana perlu sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan, dengan rangkaian yang paling tepat,
konversi akan diselesaikan sudah 8 clock dengan keluaran merupakan nilai analog yang ekivalen dengan nilai register SAR. Kemudian apabila konversi telah dilaksanakan, rangkaian kembali mengirim sinyal selesai konversi yang berlogika rendah. Yang kemudian sisi turun sinyal ini akan menghasilkan data digital yang ekivalen ke dalam register buffer. Dengan demikian, keluaran digital akan tetap tersimpan sekalipun akan dimulai siklus konversi yang baru. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Terus selanjutnya ada yang bertanya? Artinya cukup. Karena akan tidak ada yang bertanya kembali, maka akan saya cukupkan presentasinya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam presentasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.